Selamat datang di mata kuliah IDK 2 bersama saya Ibu Siska. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang pemeriksaan radiologis. Materi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mengenai ronsen, yang kedua adalah mengenai CT scan dan MRI. Ini adalah video pertama mengenai ronsen. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran materi kita hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mengetahui jenis pemeriksaan penunjang radiologi. Yang kedua, mahasiswa mengetahui tujuan dan persiapan pasien untuk pemeriksaan radiologi. Untuk lebih lengkapnya, silakan membaca e-books yang sudah ada pada e-learning saudara yang berjudul The Mars Manual of Laboratory and Diagnostic Test Second Edition di bab 15. Berikut ini adalah definisi dan tujuan dari pemeriksaan radiologis X-ray atau ronsen. Mengirimkan radiasi ke seluruh tubuh menjadi suatu gambar struktur internal. Pada prinsipnya, sinar X-ray membuat gambar jadi berwarna hitam atau kehitaman, sehingga area yang dilewati radiasi menjadi hitam. Sedangkan area yang menghalangi radiasi menjadi putih. Sehingga gambaran udara terlihat hitam atau kehitaman dan tulang terlihat putih. Bagian yang lebih padat akan terlihat lebih putih. Jenis gambar bisa standar atau plain atau dengan menggunakan zat kontras untuk meningkatkan visualisasi gambar. Pada gambar ini Anda akan melihat diagram atau gambaran secara umum dan sederhana bagaimana cara kerja ronsen. Pasien dapat paparan sinar X, lalu diproses sehingga menjadi sebuah gambar. Gambar dapat di-print out atau juga dalam bentuk digital yang sekarang dilakukan di beberapa rumah sakit swasta yang hasilnya akan dikirim dalam bentuk email atau dalam CD kepada pasien dan keluarganya. Zat kontras dapat diberikan dengan cara intravena, intraarterial, peroral atau diminum. Anda perlu lihat pada label cara penggunaannya. Ingat untuk melakukan 5 benar obat. Apakah Anda masih mengingat apa saja 5 benar obat tersebut? Contoh zat kontras seperti pada gambar adalah Neopam 300. Ada juga merek Omnipac yang dipakai beberapa rumah sakit swasta di Indonesia. Pada gambar yang berikutnya, zat kontras bisa juga untuk enema atau memasukkan cairan lewat anus seperti pada pemeriksaan barium enema untuk melihat fungsi usus apakah ada penyumbatan yang terjadi. Silakan Anda perhatikan 5 langkah dari pemeriksaan barium enema. Berikut ini adalah persiapan pasien untuk pemeriksaan radiologi. Zat kontras dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan dan berpotensi meningkatkan mutasi, sehingga perlu seminimal mungkin terpapar oleh zat kontras ataupun radiologi ini. Oleh karena itu, mungkin Anda pernah mendengar bahwa tidak boleh terlalu sering dalam satu periode. Misalnya dalam 1 bulan, tidak boleh terlalu sering dilakukan foto ronsen berkali-kali. Pemeriksaan radiologi juga perlu dihindari untuk wanita hamil karena dapat membahayakan janin. Lalu untuk zat kontras yang diminum, fungsi ginjal pasien perlu diperiksa terlebih dahulu. Bagaimanakah fungsi ginjalnya? Karena zat kontras diekspresikan lewat urin. Yang berikutnya adalah persetujuan dari pasien harus didapatkan jika prosedurnya invasif. Lepas perhiasan dan benda metal atau benda logam yang dipakai terutama pada area yang terkena sinar X, karena dapat membiaskan gambaran pada hasil foto ronsen atau foto radiologi. Ini adalah gambaran dari persiapan untuk X-ray. Silakan Anda membaca dan memperhatikannya. Di bawah gambar Anda
dapat memperhatikan adanya tulisan prior to certain X-ray test, you may be given a lid apron to cover anatomy that is not being examined. This is used to reduce your exposure to radiation during the test. Anda dapat melihat teknisi radiologi memakai jubah itu jubah timbal untuk menutupi dirinya supaya tidak terkena radiasi. Atau jika Anda sebagai perawat yang mengantarkan pasien Anda dapat berdiri di balik papan, ada papan khusus di ruang radiologi, ataupun jika dibawa ke dalam ruangan, ada papan khusus yang dibawa untuk menutupi dari radiasi. Berikutnya adalah jenis foto-foto ronsen. Ini adalah beberapa jenis yang sering dilakukan di rumah sakit. Masih ada berbagai macam foto ronsen lainnya sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan diagnostik untuk menegakkan diagnosa suatu penyakit. Contohnya misalnya ronsen kepala, misalnya panoramik atau disebut dengan scalpel. Ini untuk kejadian atau kasus cedera kepala, untuk mengetahui adanya fraktur dan kerusakan pada struktur tulang, atau juga untuk pemasangan kawat gigi atau bedah rekonstruksi pada gigi dan mulut. Yang berikutnya yang paling sering adalah ronsen toraks atau toraks PA. PA adalah posterior anterior, seperti yang terlihat pada gambar. Ini yang paling sering dilakukan untuk mendeteksi adanya penyakit pada paru-paru atau struktur tulang atau kondisi kardiomegali atau jantung yang membesar. Yang berikutnya adalah ronsen ekstremitas, bisa kaki ataupun tangan, atau telapak kaki atau telapak tangan. Jadi bisa karena pasiennya mengalami kecelakaan sehingga harus dideteksi apakah ini ada patahan, retak, atau hanya dislokasi atau keseleo. Berikutnya adalah ronsen pelvis. Ronsen pelvis juga dilaksanakan untuk kondisi kecelakaan. Jadi karena perdarahan di area pelvis itu sangat besar, mengeluarkan darahnya sehingga dapat mengancam nyawa pasien. Pasien diposisikan sesuai dengan kebutuhan gambar yang diambil seperti yang Anda lihat pada gambar di samping. Pada pemeriksaan radiologi foto ronsen, peran perawat ada beberapa hal. Yang pertama adalah jika pasien tidak dapat bergerak atau tidak sadar, mesin X-ray portable akan dibawa ke ruangan. Ini sering terjadi pada pasien di UGD yang tidak sadar ataupun di ICU untuk melihat bagaimana fungsi jantung dan paru-parunya, mengembang atau tidak, atau ada kerusakan apa di dalamnya, sehingga dapat mendukung data-data klinis dari pasien. Jika memungkinkan, instruksikan pasien untuk tidak bergerak selama pemeriksaan dan menahan tarikan napas mereka. Menahan tarikan napas artinya adalah mereka tarik napas dan ditahan sebentar. Setelah selesai difoto, mereka boleh menghembuskan nafasnya lagi. Yang ketiga adalah pasien bayi dan anak bisa saja memerlukan sedasi atau obat tidur untuk hasil yang bagus, karena ini akan mengurangi pergerakan mereka sehingga gambar yang dihasilkan akan lebih jelas. Yang keempat adalah ingatkan pasien untuk melepaskan perhiasan dan menyimpan objek logam yang digunakan. Mengapa hal ini terjadi? Karena jika ada besi atau logam yang terfoto, itu akan memendarkan cahayanya sehingga akan membuat hasil pemeriksaan menjadi rancu atau kurang jelas. Ini adalah contoh foto ronsen dada atau ronsen toraks dan kaki. Dalam foto ini Anda dapat melihat bagian yang lebih padat akan berwarna putih dan hitam atau lebih kehitaman pada area yang ditembus oleh sinar X, misalnya paru-paru, udara, kulit dan otot pada kaki. Pada gambar kaki terlihat patahan yang ditunjukkan oleh tanda panah, sehingga diagnosa patah tulang dapat ditegakkan dengan adanya pemeriksaan radiologi ini. Berikut ini adalah sumber-sumber yang digunakan untuk menyusun materi kuliah topik ini.
Terima kasih atas perhatian saudara dan selamat belajar.